Halo anak-anak, salam sejahtera. Kali ini kita akan melanjutkan dengan pembahasan contoh soal dari torsi yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya atau pada video yang sebelumnya. Oke, jadi di video kedua kemarin, Ibu sudah menjelaskan tentang torsi dan pengertiannya. Nah, sekarang contoh soalnya seperti apa? Mari ikuti. Nah, untuk contoh soalnya, di sini sudah Ibu tandai bahwa porosnya itu adalah di O ya. Jadi porosnya di sini. Baik, karena porosnya di sini, maka berarti semua gaya akan kita arahkan menuju poros ya untuk memutar batang ini. Nah, sekarang kita lihat F1 sebesar 6 Newton itu berada pada jarak 1 meter dari poros. Sehingga torsinya adalah torsinya yang pertama untuk torsi pertama berarti F1 dikalikan dengan R1. Nah, 1 meter ini kita anggap dengan R1 ya, karena jarak F1 ke titik O. Nah, kita putar dia sekarang dari F1 menuju ke O. Nah, kita lihat putarannya itu kan berlawanan arah jarum jam ya. Dan seperti yang kita sepakati pada video sebelumnya, yang berlawanan kita berikan tanda minus. Ya, jadi di sini R1 kalikan dengan R1 nantinya dia bertanda minus ya. Jadinya yang bertanda minus tentu saja gaya, karena gaya adalah besaran vektor. Maka di situ 6 Newton 6 Newton minus ya, bertanda minus, kemudian dikalikan dengan jaraknya 1 meter. Jadi hasilnya adalah min 6 Newton meter. Oke, untuk torsi yang kedua atau F2 yang dipengaruhi oleh F2, torsi 2 yaitu ada sudut ya. Nah, kalau ada sudut, ingat-ingat pada pertemuan sebelumnya atau pada video sebelumnya kita menggunakan sin theta. Jadi, yang ini kita ambil gaya yang tegak lurus dengan benda. Ya, jadi bukan yang miring ini. Nah, sehingga kalau dia tegak lurus ke sini, kita butuh menggunakan sin. Karena yang mempengaruhi adalah yang tegak lurus, yaitu komponen F2Y. Jika kalian masih ingat pelajaran vektor pada waktu kelas 10, maka yang menggunakan komponen Y itu pasti berkaitan dengan sin theta atau sin alfa ya. Jadi ini F tandanya minus ya, karena dia berlawanan arah dia menuju poros. Oke, menuju ke sini juga dia berlawanan arah dengan arah jarum jam. Jadi dia bertanda minus ya. Sehingga F2 dikalikan dengan R2. Nah, R2 adalah jarak F2 ke titik O. Jaraknya adalah 2 meter ya. R2 kemudian dikalikan dengan sin theta. Boleh theta, boleh alfa ya. Itu tandanya juga minus. Oke, berarti min F2-nya ada 6 Newton juga. 6 Newton dikalikan dengan R2-nya adalah 2 meter, dikalikan dengan, di sini langsung saja Ibu tulis ya, sin 30 sama dengan setengah. Berarti di sini kalikan setengah. Berarti jawabannya adalah, ini bisa dicoret, sama-sama, 6 Newton meter. Jadi jawabannya sama dengan torsi pertama ya. Kemudian untuk torsi yang ketiga, kita bisa hitung torsi 3 sama dengan, karena F3-nya itu tegak lurus ya, jadi langsung aja pakai F3 kalikan dengan jarak F3 ke poros, itu kita sebut dengan R3 ya di sini ya. Berarti dikalikan dengan R3. Tidak perlu sin lagi ya. Kemudian kita putar ini. F3-nya menuju poros. Karena sudah di bawah dia berarah ke bawah, langsung saja menuju poros. Berarti dia itu searah dengan jarum jam. Maka tandanya positif ya. Berarti di sini positif. Oke, jadi kita tidak perlu menambahkan tanda minus ya.
F3-nya adalah 4 Newton dikalikan dengan 2 meter. Jadi hasilnya adalah 8 Newton meter. Nah, kalau kalian sudah menemukan semua torsinya, maka sekarang kalian buatkan dia totalnya. Jadi, total torsi atau torsi total ya. Torsi total torsi sama saja. Dijumlahkan semua ya, torsi 1 ditambah torsi 2 ditambah dengan torsi 3, yaitu 6 Newton meter ditambah dengan minus 6 Newton meter ditambah dengan 8 Newton meter. Jadinya minus 12 ditambah 8 adalah minus 4 ya, minus 4 Newton meter. Nah, tanda minus di sini menandakan bahwa hasil akhir perputaran si benda ini, batang ini adalah berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam. Gitu. Jadi, kalau ini adalah poros, misalnya ini porosnya, kemudian ini batangnya, begitu. Jadi perputarannya itu ke sana. Akhirnya ya, ini akhirnya. Karena nilai di sini ada minus 4 Newton meter. Oke, untuk soal berikutnya, ini ada sebuah batang pejal yang bermasa 2 kg dan di sini Ibu tuliskan untuk gravitasinya adalah 10 meter per second pangkat 2. Nah, untuk batang pejal, di sini perlu diperhitungkan adanya titik pusat massa ya, sehingga untuk melakukan momen inersianya, kita perlu pertimbangkan di mana letak pusat massanya tersebut. Untuk semua benda, biasanya semua pusat massanya itu berada di tengah-tengah. Jadi, kalau di sini Ibu sudah tuliskan panjang batang ini, mulai dengan 20 cm ditambah dengan 55 ditambah dengan 15. Jadi panjangnya adalah 90 cm. Dan bisa kita katakan bahwa pusat massanya itu kira-kira berada tengah-tengah sini. Berarti dia berada di jarak berapa? Dari titik A dengan titik D sama-sama dia berada di jarak 45 cm ya. Jadi pusat massanya di sini, di jarak 45 cm. Oke, pusat massa di situ berarti kita bisa gambarkan adanya gaya berat di sini yang mempengaruhinya ya. Gaya beratnya adalah massa kalikan gravitasi. Nah, untuk soal ini, Ibu tetapkan porosnya adalah titik B. Nah, titik B sebagai poros, otomatis gaya yang ada di poros, yaitu F2, itu tidak mengalami torsi sama sekali atau torsinya sama dengan 0. Untuk itu, torsi yang bisa kita hitung adalah torsi dari titik A, yaitu F1, sebesar 5 Newton. Kemudian dari titik C ada F3 dan dari gaya berat itu sendiri. Kemudian, jika gaya berat kita lihat jaraknya ke poros adalah berapa ya? Kalau dari A ke B itu jaraknya adalah 20. Ngomong-ngomong, kita udah hitung tadi dari A sampai ke pusat massa ini jaraknya 45 cm kan? Ini 45 cm. Berarti kalau ini 20, sisanya adalah 25 cm ya. Jadi jaraknya W ke poros B itu adalah 25 cm. Nah, begitu. Kemudian jarak yang C ini ke poros itu sudah terlihat di sana. Dari C ke poros itu sebesar 55 cm. Kemudian untuk yang A atau F1 dia ke poros itu jaraknya adalah 20 cm. Baik, semua sudah lengkap yang diketahui, maka sekarang kita tinggal menghitung torsinya saja ya. Baik, jadi torsi yang pertama itu dipengaruhi oleh gaya F1 dikalikan dengan R1. Baik, untuk F1 menuju poros kita putar,
ternyata putarannya searah jarum jam. Berarti di sini bertanda positif ya. Berarti nilainya adalah 5 Newton dikalikan, ingat yang cm dijadikan meter ya. Berarti 20 dibagi 100 meter. Oke, kita sama-sama coret. Jadinya 1 Newton meter ya. Baik. Untuk yang torsi kedua itu disebabkan oleh berat ya, jadi torsi yang W. Nah, untuk W-nya sendiri coba kita hitung dulu. Massa batang adalah 2 kg dikalikan gravitasinya 10 meter per second pangkat 2. Jadinya dia 20 Newton ya. Oke. Jadi torsi W itu adalah W dikalikan dengan jaraknya dia ke poros ya. Kita katakan R-nya W. Oke. W-nya adalah 20 Newton dikalikan dengan 25 per 100. Oke, kita bisa coret ini. 25 kali 2 adalah 50 dibagi 10, 5 ya. Coba kita lihat, dia bergerak ke arah B itu adalah searah putaran jarum jam. Maka dia bertanda positif ya. 5 Newton meter. Oke, langsung saja. Kemudian lanjut, yang ketiga itu adalah torsi yang ketiga. Torsi yang ketiga itu otomatis yang kita hitung adalah yang tegak lurus ya, dengan batang. Jadi kalau di situ ada F3, maka yang tegak lurus dengan batang adalah F3Y. Seperti pada pembahasan soal sebelumnya. Jadi F3Y ingat menggunakan sin karena di sini ada sudut. Jadi sin 30 adalah setengah. Oke, berarti di situ yang bekerja adalah F3Y, kemudian dikalikan dengan jaraknya dia ke poros ya, kita katakan R3, kemudian kita kalikan dengan sin 30. Nah, kita lihat dari F3 menuju poros, arah perputarannya itu berlawanan dengan arah jarum jam, sehingga dia negatif. Oke, jadi di sini ada negatif 4 Newton dikalikan dengan R3-nya adalah 55 cm atau 55 per 100 meter dikalikan dengan sin 30 adalah setengah. Maka ini coret, jadi hasilnya 2 kali 55 itu adalah 110 dibagi 100 berarti jadi minus 1,1 ya Newton meter. Begitu. Nah, jika kalian sudah menemukan semuanya, kalian tinggal menjumlahkannya saja ya. Penjumlahannya seperti ini. Jadinya torsi totalnya yaitu torsi pertama ditambah dengan torsi ketiga ditambah dengan torsi yang dari gaya berat. Jadi 1 Newton meter ditambah dengan minus 1,1 ditambah dengan 5 hasilnya adalah 4,9 Newton meter. Dan karena di sini tandanya positif, ya, berarti searah dengan putaran jarum jam. Artinya total torsi setelah dikerjakan semua gayanya itu bersamaan, hasil putaran yang lebih kuat itu adalah menuju atau yang searah dengan putaran jarum jam. Demikian pembahasannya, semoga kalian memahaminya anak-anak. Selamat belajar, sampai jumpa, dadah!